Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan masuk bentar ya. Kok nggak bisa? Kangkung udah dipanen. Waktu itu lagi banyak. Ini aku jalan keluar. Sebenarnya agak males karena biasa klaster masih terus tinggi COVID. Jadi agak males keluar. Terpaksa deh. Tuh, keluar. Mau belanja apa ya? Beras. Agak habis itu. Pengen makanan yang jadi. Ntar dulu deh, banyak orang. Masjid Darut Tauhid. Mau ke SMM ya. Kita ke SMM. Agak rame ya. Agak rame. Buka belum SMM? Udah buka, yuk. Beli apa cuy? Mau beli apa? Beras habis sama telur. Oke. Gitu. Kopi aja nih, mocha. Harus renceng gitu. Udah nggak apa-apa. Beli telur dulu ya. Ini beli tepung. Beras. Oh, jangan kena telur. Beli ini apa namanya, permen. Jarang-jarang aku beli permen. Ini aku jarang beli permen loh. Dari sekian permen aku milih itu. Ada tisu guys. Cari yang murah aja, yang tipis. Tesha atau Paseo juga nggak apa-apa. Bagus yang mana, Tesha atau Paseo? Ini tipis tuh. Yang murah aja buat nyuci baju. Ini aja nih 2. Buat nyuci baju murah. Ada sampo kemasan praktis 5.000. Cobain inilah. 5.000 loh. Gak usah yang mahal. Bagian rak makanan aku nggak bisa berharap banyak. Mahal soalnya. Gak ada jatah buat makanan cemilan. Di sini mungkin aku bagian lihat-lihat doang cuy. Aduh, banyak makanan enak. Ini satu aja. Jangan banyak-banyak. Woi, segitu dah. Makasih ya. Ini hari Jumat ya. Lupa kalau ini hari Jumat. Siap-siap Jumatan itu, gelar-gelar kayak gini. Tapi ini masih jam 10-an cuy, masih lama kan harusnya. Aku mau ke nasi padang ini nih. Yang terdekat, kangen makan nasi padang cuy. Beres belanja banyak tuh. Komplit. Mau beli sama?
Oh gitu caranya. Yang susah bungkus nasi padang kayak gini nih. Antri, silakan. Monggo mas. Antri. Ya, terus. Udah beres. Kita jumpa di rumah ya. Balik. Saya bentar banget cuy, nggak kemana-mana, belanjain ini udah beres, masuk ke rumah kayak gitu doang. Nggak tahu kenapa, karena udah terbiasa di rumah, keluar aja agak males gitu loh, walaupun untuk belanja persediaan makanan. Wah, ini lah udah nyampe rumah cuy. Ini lihat, ini habis 95.000 ya segini tuh. Pecah ya, harus segera digoreng ini sih. Ini 95.000 tisu yang kecil, yang aku bilang kecil tuh. Permen, kenapa aku beli permen? Untuk rasa-rasa asam yang ketika aku nggak punya apa-apa di rumah, nggak ada cemilan yang wow banget, cukup satu. Kalau asam-asam gitu ya, mulut nggak enak, pengen nyemil sesuatu yang murah aja lah. Ini saya beli dua buat kalau suka cuci-cuci baju sambil yang kotor banget itu kan pakai ini. Kadang-kadang ada produk yang harus dicuci juga. Ini sampo 5.000 saya beli aja. Murah banget sih menurutku. Nggak tahu kenapa, gimana hasilnya nggak tahu. Sunsil kan bagus ya. Ini soto satu aja, kalau bahaya kalau nyimpen stok. Saya nanti kebiasaan terus dan terus. Yang ini nggak tahu berapa, 1 kilo nggak, atau kurang, kayaknya kurang. Nggak tahu berapa, atau pokoknya 95. Ini yang 3 kilo saya beli yang 35.750. Standar lah ya. Yang ini terigu, ini cukup bisa berbulan-bulan kadang-kadang, karena lebih banyak lupanya pakainya daripada makainya itu. Kadang-kadang kalau lagi semangat tuh kayaknya pengen begini, kenyataannya pada saat prakteknya lupa. Aku baru ini makan permen lagi, udah jarang banget aku makan permen. Kopi iya ya, pantas kayak ada yang lupa. Saya pengen beli kayak apa ya, pembersih gigi gitu, kayak ya gitu deh, kawat pembersih gitu. Saya lupa beli cuy di Shopee, soalnya nggak tahu ya di sini di mana ya adanya. Saya pengen beli ke tokonya, tapi apa di apotek ada ya, saya nggak yakin ada, soalnya asem-asem nih. Sederhana tapi ini ngebantu. Aku baru beli, jarang-jarang saya beli permen ya, gitu aja. Saya juga beli ini cuy, nasi padang. Kalian pengen kecil-kecil cuma 10 menit atau gimana enaknya? Lanjut aja ya, ini lanjut. Jadi lanjut saya mukbang, sekalian saya mau ada yang saya obrolin. Ini aku belinya rendang ya, apa, rendang daging gitu, karena biasanya jarang aku milih menunya rendang. Entah kenapa hari ini pengen rendang, karena memang dari lebaran, walaupun lebaran saya nggak makan daging cuy, ayam mulu. Dan biasanya kalau beli nasi padang itu seringnya ayam bakar, makanya ini bisa dibilang pertama kali lagi. Saya nggak tahu kalian ngelihat apa tidak, ini rendangnya. Bismillahirrahmanirrahim, sambil kita cicat ya. Tadi kayaknya lagi diperbaiki, ini tanggal berapa lupa, jadi mungkin udah ada semingguan lah dari itu, kurang lebihnya. Dari masih ke bawah, bukan bocor sih, balik lagi ke bawah kayaknya. Tadi ada yang naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya itu akan menghemat pengeluaran listrik ya, walaupun biasanya itu udah dihemat, yang lain pada keborosan ada di titik yang lain kadang-kadang gitu ya. Banyak air dibuang-buang kalau lagi di kamar mandi main-main kayak gitu. Nah, di video lain mungkin kalian akan ngasih tahu bahwa mereka bingung. Lebaran tahun lalu kan lebaran haji ya, aku di sini itu sampai 750 ya naik. Nah itu kata mereka gara-gara aku itu naik, makanya aku ditarik sekitar 250, 248 atau 48 kalau nggak salah, berapa gitu ya, aku ditariknya segitu. Mereka nggak dengar kalau ini kenaikan juga pertama dari PLN juga.
ngomongin ada kenaikan. Pokoknya setelah pas lebaran itu pun masih terus, kalau ada apa-apa listrik ngejepret segala macem. Allah, ini aku terus yang diomongin kedengeran. Panas nggak sih? Panas sampai detik-detik terakhir udah bulan, beberapa waktu sebelum itu, minggu-minggu sebelumnya atau 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya itu masih, ini gara-gara dia pasti nih di situ ngomongnya si M, gara-gara dia ya. Ketawa gitu. Pelakunya mungkin apa ya, ada dengar atau tahu sesuatu tapi diem gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku sempat bilang di video lain, dari 750, ini kan lebaran Idul Fitri, ke 474, jauh banget kan. Dulu memang 7 orang, sekarang ada 6 orang, bedanya jauh tapi kan. Nah, mereka kan masih mikir tetap konsepnya gini cuy, ini tetap nih yang dibidik. Kenapa? Masa bertiga pengennya 100 bayarnya, anaknya si ibu E sama ibu M masa ditarik, kan nggak mau pada ngitung nih, bayar kesadaran pribadi lah katakanlah gitu. Karena ada sesuatu sih, urus apa, beda masalah lagi itu sih. Jadi memperkirakan masing-masing. Aku udah bayar ke ini yang pasti nggak di bawah rata-rata mereka, masih tetap diusahakan untuk tidak terlalu banget gitu ya. Tahu diri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya memang ada yang setengah bulan, tapi yang lainnya itu sebenarnya udah komplain, kenapa si ibu M ini selalu di bawah mereka semua gitu loh bayarannya. Karena ada juga di sini yang setengah bulan nggak segitu-gitu juga gitu ya bayarnya. Biasanya ibu M ini di atas rata-rata yang lain, makanya saya bilang juga, pernah bilang dia yang tertinggi sebelum aku datang. Nah sekarang kenapa jadi begitu rendah banget gitu loh, bahkan di bawah rata-rata yang lain gitu. Ada yang komplain beberapa yang, kok kenapa dia jadi di bawah rata-rata kita gitu loh, seriusan. Dari 750-an ke 474, memang bedanya yang 750 7 orang, yang 474 itu 6 orang. Dengan M plus anaknya 100.000. Emang barang diskonan cuy. Si M yang setengah bulan, oke. Setengah bulan. Segitulah. Setengah bulan pun gak segitunya, yang lagi udah tahu sebenarnya. Kan selalu ngeluh, waktu dengan mahasiswa kita aman-aman saja. Mahasiswa tuh nggak berani cuy, mereka beraninya ngomong di belakang. Gara-gara ada nenek-nenek kayak gini nih, pada kayak komplain mulu, masalah mulu. Sebenarnya ini sudah dibongkar oleh mereka sendiri pada saat di sidang. Mereka bilang gini, dulu aja sampai 1 juta itu nggak ada tuh masalah kayak gini, ribut-ribut kayak gini, kayak ada si ini dasi gitu intinya. Saya bilang udah, justru itu jadi pegangan saya cuy. Kenapa saya langsung dari awal ada masalah ini yang kayak yang dipers gitu, langsung tek gitu loh. Mereka udah nemu sasaran aku, karena aku udah tahu kan, udah jelas, lu sendiri yang bilang di sini potensi gede ada, besar banget gitu loh. Makanya saya nggak mau dijadikan sasaran tumbal. Karena itu dari awal, sebelum terlambat, dari awal kita udah apa ya, memperjuangkan itu, jangan sampai dijadikan bidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Harus tetap pakai rambu-rambu, jangan cuma asal nuduh. Aku juga nih ya, jangan asal praduga, enggak, harus pakai data. Kalau aku pakai data. 100.000 3 orang cuy, barang diskonan kali, kata yang lain. Lah dia kan biasanya rata-rata di atas kita nih, beberapa orang nih. Oh jadi segitu dia, soalnya yang ngomong juga itu setengah bulan juga kan dihitungnya, nggak segitu juga gitu loh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajar ya istilahnya, itu 100.000 3. Aduh ya Allah, udah kalau pemakaian pengennya didahulukan yang lain. Kalau lagi nyalain di listrik, aku terutama di sini di listrik, kalau lagi nyalain nih jangan nyalain apapun. Wallahi aku sih kalau tahu diri gitu loh, gue tahu kalau itu bakal ngejepret, nggak akan tahu itu lagi jalan, nggak akan, karena tahu dia nggak mau ini berhenti make pada saat dia benar-benar lagi butuh gitu, misalnya lagi kerjaan atau apa kan. Dari pagi sampai jam 9 masih, kadang-kadang masih kalau aku kan di jadwalnya 7 jam aja ya sehari, lebih diusahakan jangan, kalau kurang nggak masalah, karena takutnya diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti di akhirat. Allah mak, dia tahu kenapa aku tahu, ngerti sih kenapa aku nggak bisa ngitung, karena nggak mereka tahu pasti seperti apa aku lah, orang otaknya mikirnya tek 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 gitu lah, ya nggak mau lah kalau aku yang megang. Kalau mereka punya kepentingan ya, lucu aja saya bilang. Ya udah, jalanin aja, jalanin aja, jalanin aja. Gitu Jeng, nih ya yang bermasalah dengan aku sebenarnya bukan tipikal orang yang pendam sebenarnya, dan pada saat masa itu masih terus merongrong, memang tipikal aku yang gimana caranya ini harus diselesaikan. Dan aku tahu resikonya seperti apa, diusir karena aduan-aduan udah biasa. Ya itu udah biasa, karena aduan-aduan itu udah, makanya aku pas kayak gitu juga udah agak nyantai sih. Jadi aku cerita sedikit kenapa aku bisa dapetin tempat ini, karena aku terbiasa dengan kamar mandi di dalam, karena itu tadi cuy, interaksi dengan orang yang punya banyak kepentingan, makin sering makin kita beririsan dengan kepentingan orang lain gitu loh, kalau makin sering interaksi itu. Jadi enaknya banyak kamar mandi di dalam itu kan gak harus keluar gitu loh, ketika orang lain bermasalah kita nggak harus nemuin atau bersinggungan langsung dengan orang itu, bodo amat dia teriak-teriak, dia gimana-gimana, kesel panas iya, gitu. Aku tuh makanya selalu berusaha untuk kamar mandi di dalam, bukan gimana-gimana, bukan pilih-pilih tempat, enggak, keuntungan tempat ini tuh yang punyanya baik cuy, itu plusnya. Kenapa saya pernah bilang, ayo mbak, yuk kita pindah yuk dari sini yuk, kalau misalnya mbak Din gak kesini lagi. Terus kan ada satu ya lagi yang sekarang lagi bermasalah nih, dia juga kan antara pengen balik waktu itu dengan masih tetap di sini. Wah kalau mbak pergi, saya bilang, saya ngapain juga di sini berhadapan dengan orang-orang itu. Takutnya hidup aku nggak berkah ya, berada di lingkungan orang-orang yang bermasalah itu nggak berkah hidup aku. Nah ternyata Mbak Din balik lagi ke sini karena aku udah khawatir banget. Aduh, ini rumah sepi banget, orang-orang inilah orang-orang yang sering kan mereka ya yang ada di rumah itu, makanya kerasa banget cuy. Khawatir ada apa-apa karena mereka kan ngasal orangnya. Masukin cowok tuh gampang banget, bapak-bapak itu masukin gampang banget. Aku ngerti otaknya mereka kan nggak masalah, nggak kayak aku yang khawatir banget, karena kan aku posisinya yang
buat mereka nggak terganggu, senang-senang aja ada laki-laki. Kalau aku kan enggak. Yang bukan berarti yang syar'i sifatnya saya nggak suka juga mereka ada di dalam, ya enggak. Ini kadang-kadang kayak kemarin kayaknya dia masukin cowok cuman untuk ngambilin sampah. Sebenarnya dia biasa yang ngelakuin itu, begitu mau udah diambil itu sampah keluar, balik lagi bapaknya pengen ngambil uangnya, uang sampah karena awal bulan, masuk ke kamar mandi, nanti aja. Anaknya bilang, nih bapak sampah nanti aja, karena memang udah awal bulan, mungkin tanggal 2 Juni waktu itu kejadian itu. Jadi ngegampangin orangnya. Khawatirnya itu kenapa aku merasa tidak aman kalau cuma ada mereka. Ngasal orangnya, terutama ke bapak-bapak itu ngasal, nggak ada hijab gitu loh khawatirnya. Kalau masukin orang ke dalam, nginepin bahkan, maaf, nunggu bilang jalit. Makanya aku bilang Badin nggak ada yang istilahnya hanif ya, minimal hanif gitu loh. Walaupun Badin juga sebenarnya itu yang nggak begitu ini ya, ngejaga banget, cuman kalau ada orang lain makin banyak kan makin, walaupun lebih ke pro mereka sih kalau aku lihat, kalau untuk urusan hal-hal tertentu. Jadi nggak bisa diandalkan juga, aku wallahi nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Untuk agama aku kan tek 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 tek, ya nggak boleh, nggak boleh. Pasti kenapa agama tidak membolehkan? Ada sesuatu yang negatif yang berbahaya, biasanya seperti itu. Harusnya agak longgar juga. Nah, aku pikir ya udah pada balik, ya udahlah lanjut gitu, nggak ngebahas lagi. Tapi nih saya sebenarnya agak aneh sih dapetin tempat ini, kan saya nyarinya yang kamar mandi di dalam. Sampai limit waktu sebenarnya masih ada sekitar 1 bulan lagi nunggu tempat ini tuh, masih ada kosan di sana 1 bulan lagi. Tapi karena nggak ada orang di sana, sepi semua, nggak ada makhluk, pada pergi, dan diganggu terus sama bapak-bapak juga di sana. Saya memutuskan tuh pergi. Jadi sebelum benar-benar habis waktunya, aku nyari sempat dapat tuh beberapa, bahkan sempat di DP-in, sempat tinggal sehari semalam. Ternyata ada, pokoknya baru ketahuan negatifnya banyak. Ada yang kan mungkin karena baru awal-awal pandemi beberapa bulan, masih ada barang mahasiswa kayak gitu, atau masih mengharapkan mahasiswa itu balik lagi. Jadi bilangnya ada nggak kosong. Nah, bener-bener aku tuh pengen pindah banget, beneran pengen pindah banget. Nggak tahu kenapa ingat ke tempat ini. Kalau aku sih bener-bener itu Allah bener ada di sini, Pe. Allah ingin aku ada di sini. Aku sih ngeliatnya ke sana. Allah ingin aku ada di sini. Bener loh. Kayak yang di tek, 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 tek. Ini loh, jalan kamu sini, jalan kamu, udah tunjukin tempat ini. Aku rasanya seperti itu. Adapun ketika aku keluar dari sini, misal pun aku meyakini sekarang nih, karena Allah menginginkan itu. Karena benar-benar aku kerasa banget pada saat aku nyari tempat itu. Ketika di sini dimudahkan, benar-benar dimudahkan. Hari itu nggak tahu ya, yang ngalir gitu aja kok. Kenapa nggak ya saya di sana ya? Ada yang kosong nggak ya? Tiba-tiba aja. Sebelumnya itu walaupun interaksi dengan orang-orang yang ada di sini, saya nggak kepikiran cuy, karena ini kan bareng, aku tahu. Dan aku sempat pernah di sini juga. Gimana masalahnya aku tahu sebelumnya. Jadi entah kenapa aku untung-untungan aja sih sebenarnya. Cobalah ngomongin gitu loh, ada nggak yang kosong? Sambil ya Allah, semoga aku hari ini dapat tempat, hari ini aku dapat tempat, seperti itu. Tapi benar kuat kenceng pengen dapat tempat hari itu juga kalau bisa, walaupun masih ada waktu. Begitu saya tanya ada yang kosong, awalnya kan kayaknya nggak ada, nggak tahu kenapa. Pokoknya yang ini nih memang sempat kosong beberapa waktu. Nah, itu ada ceritanya loh, yang ini sempat kosong beberapa waktu, yang ini karena adalah, jadi ada kosong satu katanya gitu. Begitu udahlah, pokoknya saya nggak mau mikir banyak, lihat kondisi gini-gini, bodoh lah, pokoknya udah dapat tempat aja dulu, minimal masuk aja dulu barang ke sini, pindah dulu dari yang sana, karena benar-benar aduh diganggu cuy di sana cuy, di sebelumnya itu. Ya banyak mikir.
Ini ya udahlah, bayar, udah langsung nembetin. Sebelumnya saya selalu prioritas nyari yang ada kamar mandi di dalam sih, terus dapat beberapa yang aku lihat duluan. Sekarang karena udah pengalaman, lingkungan, kira-kira ini lingkungannya baik atau enggak, itu karena udah pengalaman ya, pengalaman banget. Kalau udah mulai genit-genit nih ya gini aja. Saya sekarang udah nggak terlalu gimana, omongan manis tuh udah nggak terlalu mempan ya. Begini enggak hmm. Gitu cuy. Jadi kalau saya harus keluar dari sini, aku yakin itu karena Allah menginginkan aku keluar dari sini, dan Allah sudah menunjuk satu tempat yang entah di mana ya. Kalau aku sih meyakinnya ke sana. Kalaupun aku masih harus tetap di sini, aku yakin itu juga dari Allah cuy. Allah tahu yang terbaik buat aku lah. Atau mungkin misalnya tugas lu di sini selesai. Kalau aku sih kayak yang kayak gitu loh, tugas lu di sini udah selesai, begitupun di tempat lain kayak gitu ya. Kayak benturin sama Allah tuh, sama yang lain-lain, dikeluarin dari situ, nemu lagi tempat yang ini lagi. Wah, terus aja kayak yang ngedidik aku terus gitu Allah tuh. Kayak ngedidik iya, kayak ngasih misi iya. Artinya ketika saya keluar dari sini, misi aku udah beres, selesai, kewajiban kamu udah tunai, selesai. Oh iya, aku ngasih tahu ini, kamu udah optimal, resiko dikeluarkan udah biasa cuy. Namanya kita hidup. Iya bener, seriusan. Mahasiswa itu kenapa mereka senang dengan mahasiswa? Maaf, justru karena aku tahu sebelumnya 1 juta bisa nyampe di sini. Ya jangan sampai mereka optil jor-joran gede-gedean yang nanggung gue, itu nggak belajar sama sekali nantinya. Artinya memang orang-orang dulu itu berpotensi untuk boros dalam hal listrik. Jangan bilangnya itu karena gara-gara lu ya, dan terus dipakai itu sampai sekarang gitu loh. Aku yang kepikiran dari awal itu aku gitu loh. Yang lain mungkin nyantai aja karena memang nggak menanggung itu semua. Ya, jadi mahasiswa itu yang aku tahu kalau ada apa-apa tuh cuman ngomong di belakang bisanya. Aku suka ngasih saran, gini loh, gini begini, kenapa kamu nggak ngomong, aku keberatan teh, kita kan mahasiswa dijatah sama orang tua, kok tiba-tiba ada salaran walaupun cuma 2.000 sebulan, tapi kadang-kadang kan tiba-tiba udah ada 3 minggu gitu 6.000 gitu loh. Sederhana aja kayak yang itu dari kebijakan setempat katanya. Oh, ngeluhnya di belakang. Saya bilang kalau memang kamu keberatan, waktu dulu ya, ini dulu kejadiannya, karena memang aku juga kena salaran, tapi aku ada sedikit pembelajaran lah, ini buat apa gitu kan, saya tanya gitu tanya adalah pokoknya dikit, biar ada sedikit pembelajaran bahwa lu nggak begitu aja narik uang dari orang lain, tapi lu juga harus ada bentuk pertanggungjawabannya gitu loh, nggak semena-mena ngambilin gitu aja, nggak ya. Karena pendatang juga dia harus kerja keras cari duit, bukan cuma sekedar lu kan datang ke sini menghasilkan bla bla bla. Enggak, kadang-kadang kita juga kelimpungan gitu loh. Ya kalian aja punya saudara, atau mungkin kamu pernah pengalaman merantau ke negara orang, ke negeri orang, ke daerah orang lain, ke tempat lain. Ya seperti itu, sama, bukannya gimana-gimana, sama bagaimana kerja kerasnya mahasiswa. Itu memang orang tuanya sih yang ngasih, tapi ya sama aja gitu loh. Begitu. Mahasiswa nggak berani cuy, makanya mereka merasa enak, seneng kalau merasa nyaman kalau mahasiswa yang di sini ya, karena bisa ditindas begitu aja, nggak berani ngelawan, nggak berani gimana gimana, gampang ditindasnya. Kalau kita kan yang udah ngerti, apalagi gue, mungkin yang lain-lain selama ini paling ya emosi-emosi nggak jelas. Kalau aku kan ada nih, wah ini nggak bener nih, nilai didiknya apa nih yang membuat lu salah, itu di sini, tek tek tek. Kalau ada data gue pakai data, kalau perlu dengan logika gue pakai logika. Nah bedanya yang lain mungkin kenapa nggak bisa langsung face to face kalau ada masalah. Dia bingung bagaimana cara dia membela diri, dia bingung ya. Mahasiswa paling di belakang nangis atau gimana, dia tahu, gue tahu banget. Kadang-kadang gini, ada yang tipe-tipenya ya, sok-sokan. Satu sisi dia merasa gue berani, gue merasa ada sesuatu
yang perlu diperjuangkan atau apa, atau dia ingin mengungkapkan sesuatu karena susah, pada akhirnya emosional. Pertama itu. Yang kedua, emosional tidak terbendung dan sulit untuk mengendalikan, nangis. Hal-hal kayak gitu deh. Aku tahu betul. Bahkan kadang-kadang ya karena tidak terbiasa dengan sikap-sikap tegas, misalnya aku nih, terus maunya gimana, kayak gitu aja dianggapnya gue marah dan ngebentak kan, dianggapnya iya gara-gara gue tuh, gara-gara dari situ sampai nangis bla 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 bla. Karena nggak terbiasa, tidak terbiasa untuk diluruskan, tidak terbiasa dengan karakter tegas, pengennya pelin pelan dimanja kayak gitu gitu. Aku ngerti sih, karena ada masa ketika lu ngedidik apalagi keluarga lu dibikin tegas gitu loh. Karena jangan sampai ketika kita longgar, dia dengan seenaknya memilih jalan hidup dia, pada akhirnya dia tidak bisa belajar. Kalaupun dia seenaknya tapi dalam proses setelah belajar seenaknya tapi enak, hidup dia enak, tapi ada prinsip yang dia pegang gitu loh. Artinya tidak melenceng, ya nggak ada masalah, senang-senang ya itu bonus. Ya gitu Ceng. Nangis mahasiswa itu kalau misalnya tidak sulit mengatasi masalahnya itu, paling paling banter gitu, atau cuman ngadu di belakang. Itu yang aku tahu ya, karena aku juga tahu interaksi dengan mereka seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan ngomong ya. Oke, denger nggak kalian? Udah habis tuh ya. Habis.